Muhammad Wali. Kami harapkan kepada Abuya di penghujung acara dapat ditutup dengan doa. Kepada Al-Mukarram Abuya Habibi Muhammad Wali, waktu dan dapat kamu persilahkan dengan segala hormat. Iya, ya betul lah iya. Kenalah ni buat kenal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyah min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama sekali mari sama-sama bertanya terpanjat puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan termasuk bedanya untuk umat Nabi Muhammad juga termasuk nikmat yang paling raya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita menjunjungkan kepada penghulu alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan kepada generasi para alim ulama dari para sahabat, daripada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, khususan bak mandu-mandu jamaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir dalam majlis pengajian Isra dan Mi'raj. Salam ta'zim dan Tuhan kepada Tengku Imam Lampung, Tengku Kecil, dan insyaAllah benar akan lebih nanti, dan pada Tuha Pun, Tuha Lapan, kepada Ketua Pemuda dan beserta seluruh para pemuda, khususan juga kepada seluruh mak-mak, tuan, adik-adik, ayah-ayah, abang-abang yang kehadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan punya halangan Allah memperpanjang umur badannya, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini ayah, mak, kita akan menyaksikan tentang perjalanan ajaib yang tidak ada nilainya dari perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Bah malam yang berbahagianya ayah, mak, bahwa sebenarnya hari ini Allah masih memanjangkan umur kita untuk sama-sama kita kembali mengingat tentang satu peristiwa besar yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum baginda Rasul, yang tidak pernah dialami oleh seluruh rasul-rasul, yang tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Isra dan Mi'raj khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun tuan mungkin termasuk jamaah pengajian atau santri-santri atau gure-gure di majelisnya, selama getanyo hantum tadungo Isra Mi'raj bak Nabi Adam. Hantum tadungo Isra Mi'raj bak Nabi Musa. Tidak pernah kita mendengar Isra Mi'raj pada Nabi Yunus. Tidak pernah kita mendengar Isra Mi'raj pada Nabi Isa. Tidak pernah kita mendengar Isra Mi'raj pada Nabi Hud, pada Nabi Yunus, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Nuh. Satu pun dalam sejarah tidak disebutkan peristiwa ajaib yang dialami selain dari peristiwa khusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka munyo Isra Mi'raj khusus untuk baginda Nabi, maka Nabi kita adalah Nabiul Mustafal Mukhtar, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad Nabi terpilih, maka umat beliau pun umat terpilih. Kan katanya hantum talake wa tamatha katanya lahir dari mak, ya Allah nepujudlah lun ke umat Muhammad, hantum talake kan. Tapi Allah memilih di kampung lampayannya, contoh nang padut roja ke umat Muhammad, ya, semuanya jadi umat Muhammad. Kita tidak pernah memilih, tidak pernah meminta, tidak pernah memohon kepada Allah, tapi katanya dibuat oleh Allah menjadi umat terpilih. Maka lu ulang tiga tu menyomenan Isra dan Mi'raj tidak pernah untuk nabi lain, tapi khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah mak ayah bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan berbahagia tengku karena mana? Bak sabuh masa Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Musa, ya Allah, kau pergilah ke gunung Musa, aku ingin memberikan wahyu. Maka Nabi Musa berangkat ke gunung yang namanya Bukit Tursina. Jadi watelun tuan ja Mesir, watelun tuan ja cok tesis almarhum Abu Ya Muhyiddin Wali, nyan nan lun tuan M nyan bukan Muhammadnya, Muhyiddin. Tapi hana salah sih kan. Labiknya kau urang menyakeun M nyan ka Muhammad kan. Hana mungkin Mustafa atau lain betul undang kan. Ya, jadi nan lun tuan Habibi bin Muhyiddin bin Muhammad Wali bin Muhammad Salim bin Malin Palito bin Nan Kuniang. Berarti kamu dari Padang. Cuman lahir di Aceh. Darah Padang, Nan Kuniang. Nya hantar dengar Nan Kuniang yang. Kana kan? Di Aceh hana ada. Ya mudah-mudahan lagi nya di Padang Nan Kuniang. Wallahu alam, lentuan telusuri. Alhamdulillah bak bulan Ramadan 2 tahun kai likut
lun merumpuklah nek lun tuan truk bak nan kuniang. Berarti Muhammad Wali, Syekh Muhammad Wali bin Syekh Muhammad Salim bin Malim Palito. Malim nyambe salah kan menyo namalim namalin. Menyo malin kundang. Nalom sabotu maling. Maling urang jak cok penggomnya maling. Malim, malin, maling. Ya, beda kan? Ya, beda lah kan. Ya. Katruk kurai danyo duk abu nungku wahid. Ya. Kan duk. Ya, marhaban. Selamat datang. Ya. Ya. Kak. Go ahead, insyaAllah. Jadi namalim, namalin, namaling. Maka Syekh Muhammad Wali ayah agaknya adalah Muhammad Salim. Ketika lun tuan baca sejarah, lun cerita bacut mengenai sejarah Abu Yah Mudawali, sabuh artikel kecil lun tuan meteme artikelnya dalam pustaka almarhum Abu lun tuan, bahwa dalam sejarah urang jak mendebat Syekh Mahmud Blangpidi. Syekh Mahmud Blangpidi. Ternyata sejarah yang ditulis oleh Tengku Adnan Bakongan menulis bahawa yang menebat dengan Abu Syekh Mahmud kan Abu Yah Mudawali, tapi Muhammad Salim. Muhammad Salim nyan kan ayah Abu Yah Mudawali ngan almarhum Abu Yah Mudawali. Nyan harus nyan lum baca dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Syekh Adnan Bakongan. Ya benar. Jadi berdebatlah Abu Syekh Mahmud pakat Abu Yah Mudawali. Abu Yah Mudawali haite mudayan. Maka karena ngon sahabat, maka berangkatlah almarhum Abu Yah Mudawali saja ngon Muhammad Salim. Maka mendebatlah Muhammad Salim dengan Abu Syekh Mahmud yang watenya diikuti juga terpaksa oleh almarhum Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Sehingga duduk ayah Muhammad Salim ketika itu ditangkap oleh penjajah, maka ditembak di mulutnya. Wallahu alam tu sebab wallahu alam yang mungkin katanya cok yang tibar dari kisahnya, maka berhati-hatilah kita terhadap guru, karena guru itu adalah orang yang paling mulia. Nyokunya sejarah yang tuan jelaskan nan tuan. Jadi eminan kon Muhammad, tapi Muhibbuddin. Ya. Sehingga tuan telusuri ayah dari Muhammad Salim Malim Palito. Malim Palitonya urang Malim. Urang Padang menyokeun Malim, nya Malim. Berarti urang Malim samalah lagi katanya. Malim Palito bin Nan Kuniang. Wallahu a'lam. Tuan hana mufhum. Pubutoi puhan menurut saksi daripada orang Padang bahwa Nan Kuniangnya adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Munyo betuinya maka kamu adalah keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nyan Haji Tamacid karena nahaba dari Padang Nan Kuniang keturunan dari Sayyidina Hasan. Tapi walaupun menan ayah tengah menyemrompok ngeden tuan ngebaca nandun baik kenli Muhammad ya Muhibbuddin. Ya nang fumak kan? Ya benar.
Nyambe tadakeun nah kadang-kadang ceramah kepada mungkin karena yo panitia kepada Abuya Muhyiddin Wali katalakeun. Bila tu ya, dan dalam hati Allah ma'filahu. Ya. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, jadi itulah ya silsilah kamu. InsyaAllah di malam yang berbahagia ini kitanya menyambut Isra dan Mi'raj. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Poin pertama, bahwa Isra Mi'raj tidak lepas dari keajaiban-keajaiban Allah yang dititipkan kepada baginda Rasulullah. Mulai dari Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Ru'ba al-Mustawa. Maka seluruh keajaiban dan keanehan yang terjadi bak Nabi Muhammadnya merupakan ayatina linuriyahu ayatina, untuk kami perlihatkan kepada mereka tentang segala tanda-tanda kami. Maka Isra Mi'raj yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, Isra Mi'raj tidak pernah lepas dari perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menawang kitanya kalau dah dengar sama-sama dari Pak Geci bahawa menjadi seorang dalam pemerintah itu juga harus punya perjuangan. Maka mandum katanya lambumonyo, baik kita kerja di kantor, baik menjadi ulama, baik menjadi seniman, semuanya perlu perjuangan. Maka Nabi Muhammad tidak semerta Allah memberikan Isra Mi'raj, Nabi juga perlu perjuangan, dihina, disiksa, difitnah, dibunuh sahabatnya. Bahkan beliau dilempari batu, dilempari oleh kaumnya sendiri, umatnya sendiri dengan kotoran unta. Maka dalam sejarah Nabi Muhammad pada umur beliau 49 tahun dibaikot. Nabi Hidayu dibaikot hanya tamong dalam kota Mekah. Kafir Quraisy peget perjanjian, so yang tamong kota Mekah hanya seizin kafir Quraisy, maka sesungguhnya ia akan dibunuh, diungsikan dari kampung Makkah, termasuk Nabi Muhammad. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, selama Nabi letun hanya tamong dalam Mekah, Nabi hanya memakan kulit hewan dan daun-daunan. Maka Isra Mi'raj juga perlu perjuangan. Isra Mi'rajnya menyoda-nyoda ke kecil, tengku imun, tu apa, tu halapan, juga perlu perjuangan. Ya kan? Kalau ingin jadi hamba Allah, difitnah, dihina, diinjak martabatnya, baru jadi hamba Allah. Maka Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah tidak mengatakan bi Muhammadin. Kan jud mena dengku contoh Allah berfirman subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kan benar? Kan benar? Hanya kan tak ubah ayat. Tapi yang berjalan Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad. Setidaknya kan dalam Al-Quran tertulis bi Muhammadin. Kan benar? Ini kan aneh kan? Aneh kan? Kenapa Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya?
Jadi kalau ingin jadi hamba Allah, dihina, difitnah, dilecehkan, baru jadi hamba. Tapi menyohana katanya santai, hana tak berbuat apa dalam dunianya, berjuang untuk agama hana cik, semayang hana cik. Tiba-tiba takkan Allah, ya Allah lun hamba dron, diakui enggak oleh Allah? Enggak diakui. Tengku nunjuk pek lun 30 juta apa? Bek bonan lun. Beun mandang hamba Allah nanti. Apa lantas kita meminta, ya Allah, jadikanlah aku hambamu, aku ini hambamu ya Allah. Apa Allah mengakui? Belum tentu. Maka kalau ingin jadi hamba Allah, sama seperti Nabi Muhammad, difitnah, dihina, dilecehkan dan seterusnya. Poin kedua. Poin ketiga, insyaallah menyohana halangan, kita akan tabahas Isra dan Mi'raj, hadiah-hadiah istimewa untuk baginda Rasul, tidak untuk nabi yang lain. Salah satunya salat, nyan ibadah istimewa. Munyo kala hetanya je ke umat Muhammad, perintah semayang hana tapubut, nyan sama lagi tahina Nabi Muhammad ayahnya. Don hana hargai Nabi Muhammad, urung-urung na semayang. Dalam main game skater yang semayang tu, yang sama lagi berana menghina Nabi Muhammad ni. Hana adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilun tuan, nak tuan siga lun cerita bajut. Almarhum Abu Ya lun tuan, wate lun tuan sope lun mai motor. Jadi nasabah tempat maulid, hana sebutkan tempatnya lipat. Alamat depa nak sebutkan, menjaga kode etiknya. Hai katanya nyo menurut pendapat almarhum Abu Ya kan? Munyo lun tuan biasa mandang, lun tuan apa masalah. Ini Abu Ya. Jadi na urang musalawat, nekengken salawat kan? Ne grup-grup macam mana? Karena benda lagi. Jadi wate almarhum Abu Ya kalonnya laki wawa Habibi, ayo kita pulang. Kakak pulang tuan. Tinggallah mati lun punya tempat pakan laki wawa kan. Maka lun tanya kenapa Abu Ya? Kalau seandainya Rasulullah masih ada, maka tidak boleh bersalawat meloncat-loncat, harus minta maaf. Dan bak tingkat lagi ni ke almarhum Abu Ya. Kalau seandainya Rasulullah masih ada, baca selawat, maka minta maaf kepada beliau. Menurut almarhum Abu Ya. Kadang nanti orang tanya tengku Abu Ya, pu hukum orang selawat meloncat-loncat. Ilmu begah mana awak? Munyo nak izin panggungnya, je relau contohnya. Atau kan kedanya loncat-loncatkan je patah mana kan? Nyampai lagi je le tengku. Nya panggung drum menyeloncat-loncat, betul contoh kamu grup-grupnya patah giban je menyujud berarti silakan. Jadi lon tuan menganggap bahawa orang yang bersalawat loncat-loncat itu bagus, baik. Selama bersalawat itu bagus. Walau ria, walau kita ria bersalawat itu pun berpahala. Mana kan? Ya, maka oleh kerana itu ini yang ke lebih poin akan kita jom bahas. Baik, kita jom bahas laju le, tertib tak. Adapun poin pertama adalah Isra Mi'raj adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aci ni baca kitab, di kitab apapun, kitab kuning apapun, tidak dituliskan satu pun sejarah Isra Mi'raj untuk selain Nabi Muhammad. Hantum dah dengar kan? Isra Mi'raj Nabi Musa, nanti dengar? Isra Mi'raj Nabi Isa, kah anda dengar? Isra Mi'raj Nabi Yunus dan seterusnya. Isra Mi'raj hanya khusus untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua,
dari seluruh ayat Al-Quran tidak sedikit pun Allah menceritakan kisah didahului dengan subhanalladzi. Acin minta dia kisah pun macam terserah, pun Nabi Lut, pun Nabi Musa, pun Nabi Adam, pun Nabi Isa, terserah. Mandum kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran, ayah-ayah maklum tuan, tidak sedikit pun Allah mendahului kisah itu dengan ungkapan subhanalladzi. Ya kan? Contoh kisah Abu Lahab itu kan, tabat ziyada abil abi watab, kan tidak didahului subhanalladzi. Ya. Kisah tentang umat Nabi Musa jadi kera, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kamu tahu tentang kisah di mana kami menjadikan umat Musa menjadi kera yang terhina. Tidak didahului subhanallah. Ana kan? Kisah Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Maka malaikat menjawab, ya Allah, mengapa kau menciptakan mereka yang nanti akan saling menumpahkan darah? Keturunan-keturunan manusia akan saling membunuh. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tidak didahului dengan subhanalladzi. Jadi dino nak tabuh keanehan. Kenapa bab Isra Mi'raj harus pakai subhanalladzi? Ini bukti bahwa Allah mempertaruhkan kesuciannya. Ulang 3 kali. Allah mempertaruhkan kesuciannya khusus untuk menceritakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar kan? Nafum kan? Kan benar maksud tuan benar. Singkatnya benar. Kan dalam Al-Quran le kisah kan, kisah Nabi Musa, Isa, Yunus, Zakaria, mandumna lah bukan kan? Tapi bak mandum kisahnya ayah, Allah tidak sebutkan subhanalladzi. Kan mana maksud tuan? Kenapa sih Allah kalau ingin bercerita pakai maha suci gitu? Apakah langsung juga Allah memperjalankan Muhammad? Kemudian ini bukti bahwa Allah ingin menunjukkan tanda kekuasaannya. Linuriyahu min ayatina, akan kami tunjukkan tanda kekuasaan kami kepada mereka. Berarti hanya cilek-cilek kisah Isra Mi'rajnya. Hanya pumayanya kisah paling ajaib, paling spektakuler pun ini tadi kan. Ya benar. Ya kan? Hai lagi contoh menau kah? Sesama tidom. Jadi nasi nak tidom tamu lam balung dah nyawa. Kita nyawa hana tu pun nasi tidom ni. Tajak aku dia sigli ya. Tajak sigli kan nak trip ayah kan? Hai kita nyawa tak sigli tak balap ngomoto insya-Allah tijem katro. Apa lagi jino kana jalan tol lah. Tak truk tijem tengok je. Kemudian leh truk sigli menghadiri undangan apa kan? Balik dalam kena mesti undangan main game skater berjamaah tu contoh. Yang lagi di daerah Kedah lah, daerah selatan kan. Naik peget kan punanya perlombaan skater sehingga truk lah MPU melarang. Hati-hati. Ilun tuan pak mentolong ceramah dan tuan tetap menyampaikan baik main skaternya. Yang adalah jalan menuju judi. Walaupun katanya deku apa deku main mentah nak pakai peng. Sama je.
Begitulah kita dilalaikan oleh Yahudi. Orang yang membenci Islam tahu Islam itu lemah kalau kita serang dengan ghazwatul fikri, dengan pikiran, duit. Kalau Islam itu bersatu, maka niscaya nuklir kalah, senjata angka 47 kalah, bom kalah. Dan ingatlah, kekuatan yang paling besar dunia ini adalah Islam jika bersatu. Maka jangan sampai bersatu, forgetlah skater, Mobile Legend, PUBG, Ludo. Yang belum ya? Yang kemudianlah game-gamenya. Hancur moderasi bangsa. Ya, faham kan? Maka lehadanya hadirin segli tawalam kena tengah jam. Berangkat tengah jam, buat tengah jam. Sehingga tebitlah nyan tidur mai tebit ai balum dah yo. Cerita bangan. Hai. Nak ada apa? Ana. Menau. Ilun tuan jak segli tijum. Lawalam, lun jak segli walam tijum. Ibukah lewat tidur mai hanu patih. Logika. Kemudian sesama sidom cerita, sidom yang tamu dalam balung dah yo cerita. Tengku, lun nyo lun jak ke dia segli, bolak-balik tijum. Hana lompatih kapu cerita hana patih. Punya drang jak ke dia sigli hana mungkin sijum titun na. Baru tu siglinya balik dom yang titun ada mau tamat apa tu. 2 tun jak sigli. Hai dom jak sigli padutun. Kan titun. Begitulah Isra dan Mi'raj. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bagi orang yang beriman. Maka oleh kerana itu tanda kekuasaan Allah itu pertama Isra, kedua Mi'raj. Isra itu berangkat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi lun tuan baca buku, lun tuan waktu lun baca tentang ayatnya, dalam pikiran lun tuan ada 2 buah pertanyaan. Tapi yang sabuh tu ada bahas, sabuh mentang. Jadi lun tuan waktu lun baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lun teliti yang boleh. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang lun fikiran apakah Nabi waktu berangkat langsung menuju Baitul Maqdis atau Nabi keliling dunia dulu langsung menuju ke Baitul? Kamu menang kan? Memang menyogetanya tak buka nahu, ila itu kan intihal gayah sampai ke langsung menuju ke Baitul Maqdis. Nya nahu moyo Isra Mi'raj getanya tacok makna i'tibar hanya pakai nahu dengku. Kananya maknawi. Main ngon iman. Menyebab iman hanya main ngon nahu. Maka lun telusuri lun merumpok sabuh buku, ternyata Nabi Muhammad berangkat tidak langsung menuju ke Baitul Maqdis, tapi Nabi keliling dunia keliling dunia yang baru jak gede Baitul Maqdis. Sehingga lu bacalah sebuah buku karya daripada Profesor Dr. Nuqaib Al-Atas. Tubai banyak buku. Hanya pulau di Acehnya, di Malaysia pun dawai. Nyau banyak Tubai. Hana sengaja mak lu buka. Atau mana gunanya kita baca buku kan tak kalah daftar isi lah kan. Daftar isinya 4 yang manganya. Mesti contoh pembunuhan ber. Nya mantap. Baru dah buka kan? Lun cok bukunya, lun buka lagi merumpok na tulisan hadis wallahu alam. Nyo pe hadis sahih, pe hadis palsu, pe hadis dhaif wallahu alam. Lun baca hadis ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi nepiau bak sabuh tempat yang putih tak tempat. Putih tak tempatnya. Maka Nabi turunlah bak tempatnya. Maka Jibril memberitahu Muhammad, apakah kau tahu ini tempat apa? Tidak, Jibril. Muhammad, di tempat inilah
di suatu hari nanti akan muncul para alim ulama dan muncul para wali-walimu Muhammad. Maka Nabi bertanya, nyopu tempat Jibril, namanya Samudra. Maka Nabi berpesan kepada sahabat bahawa sahabat-sahabat lun tengah menyebarkan Islam, carilah nama Samudra, masukkan Islam ke dalamnya, karena esok akan ada ulama dan wali-waliku di sana. Lun telusuri, ternyata Samudra tidak ada nama di Indonesia kecuali di Aceh, Samudra Pasai. Nyo dron dek be empatih habanya apa? Nyo yang lum baca. Pu betul nyo puhan wallahu a'lam. Tapi secara fakta kita bisa melihat di Indonesia Aceh lah yang menjadi pelopor utama penyebaran Aceh lah yang memiliki banyak para aulia dan ulama. Ya kan? Ini yang membuat Belanda takut. Maka cara Belanda menjajah Indonesia termasuk Aceh, hilangkan budaya Aceh dan hilangkan kuburan-kuburan situs sejarah para ulama-ulama dan wali-wali di Aceh. Maka jino lo kena tanya Mbak Drone Mandu punya, lo kena tanya di pat kuburan Iskandar Muda. Natam ya bak kuburan Iskandar Muda? Nah orang pugah dengku ili ke pendopo kan? Pendopo gubernur kan? Ya kan? Natam biau hina kan? Nah betul itu? Wallahu a'lam. Lun baca kitab sejarah namanya Tarikh Aceh. Nyan buku sejarah tahun 1960 sekian. Nyan buku sejarah paling trepnya. Nya tulis munyo Aceh ATJEH Aceh mudah. Ya Aceh. Munyo sempurna berarti gimana? Sempurna. Nya mbak lona berkopinya. Sehingga lum baca tahun 1965 ahli sejarah Aceh watenyan neliti tentang keberadaan makam Iskandar Muda, dan yang lun terkejut Iskandar Muda bukan di situ kuburnya. Ipuket denah dalam bukunya, ternyata makam Iskandar Muda yang dalam bukunya, wallahu alam sih takwa Allah, ada di bawah gedung Belanda. Gedung Belanda yang di alah punan yang di pendopo sih tempat Iskandar Muda orangnya. Ya. Jadi natolun tamong genaan nya wallahu alam ulun kala dalam kitab Tarikh Islam, Tarikh Aceh. Jadi dalam gedungnya munyo tanya kau rata mandum kan? Nyo rata kalau kan? Dalam gedungnya na yang menu lagi ya baru rata. Jadi lun tanya mbak urung yang jaganya, nyo pakuh menu anu wallahu alam itu bigro. Sehingga lun baca buku Tarikh Aceh yang itu tahun 60 sekian, denah pas Iskandar Muda berada di bawah kuburan gedung Belanda. Nantinya kalau kita lihat hadis Nabi tadi, wallahu alam, apa sahih, apa maudhu, apa palsu, wallahu alam. Tapi menyatakan fakta ayah bahwa inilah di Aceh ini menjadi sumber ilmu, sumber Islam, penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Bahkan Indonesia pun juga tidak akan pernah merdeka kalau tidak turun para alim ulama dan pejuang Aceh. Soekarno ketika ditangkap tahun 1948, agresi Belanda kedua turun. Yogyakarta hampir dikuasai watenya. Bandung hampir dikuasai. Maka ketika itulah tahun sebelum kemerdekaan, maka nalah pengumuman Indonesia tidak jadi merdeka. Siapa yang memperjuangkan bangsa Indonesia? Siapa yang mengumumkan kemerdekaan ini menjadi ada? Awak gayo urang Aceh dengan alatnya yang disebut radio Rimbaraya. Jangan lupa sejarah. Yang urang gayo maknya, urang gayo naik gunung dia bawa radio Rimbaraya, dia katakan TKI masih ada, Tentara Rakyat Indonesia, TRI masih ada, Presiden masih ada, pemerintah masih ada, belum bubar lagi.
Ya kan? Kalau kita lihat fakta. Jadi hana bet tak tua sejarahnya. Contoh paling kecil deh. Tahun 1950 sekian tuan dengar deh. Terjadilah polemik. Nah, polemik watenya menganggap Soekarno tidak sah menjadi presiden dalam Islam. Maka gabu watenya pemerintah, maka Soekarno memanggillah para ulama-ulama seluruh Indonesia. Dari Aceh 2 dro berangkat. Pertama almarhum Abuya Mudawali dan guru beliau adalah Syekh Abu Hasan Kurungkali. Nyolo cerita sejarahnya penting. Ada enggak di sini yang bukan orang Aceh? Menyungkau orang Aceh ana dengar apa? Tapi munyo Aceh mendumnya payah dengar. Soekarno ketika itu mengalami sebuah polemik bahwa beliau tidak sah menjadi presiden dalam ketentuan Islam. Maka Soekarno mengajaklah beberapa orang ulama berangkat dari Aceh 2 roh, Abuya Mudawali dan guru beliau Syekh Abu Hasan Kurungkale. Berangkat di Pak Merumpok Dengku di Istana Bogor. Maka truk Istana Bogor, seluruh ulama memberi pendapat. Soekarno tak sah, Soekarno tidak sah, Soekarno tidak sah. Maka ketika nyangke majulah almarhum Abuya Mudawali dengan laki izin ba agoregonyan Abu Hasan Kurungkale, Abu lentuan laki izin beri pendapat je, silahkannya, silahkan berangkat. Maka berangkatlah Abuya Mudawali, bangun, beliau berkata Soekarno sah menjadi presiden negara Indonesia. Maka terkejut mandum ulama wadanya. Kenapa dari Aceh mengatakan sah? Kami hampir mayoritas mengatakan tidak sah. Tafaqahu qabla, ya, pahamilah dulu sebelum engkau berpendapat. Tafaqahu qabla tusayyidu. Nyan kalimat Abu yang Dawalinya. Ya, itu bit kalimatnya. Pahamilah dulu sebelum berpendapat. Maka Abu yang putunya sebuah kitab namanya Kitab Tuhfatul Muhtaj katanya. Maka dibaca oleh ulama-ulama, oh kabutoy, berarti setuju Soekarno jadi presiden. Yang kena tuan sampaikan, Indonesia ini pun berdirinya, terbangunnya, merdekanya, berjayanya, bersatunya berkat juga peran para alim ulama yang ada di Maka itulah singkat fakta tentang Nabi Muhammad nekalon dataran putih di Samudra Pasai Jawa. Wallahu alam. Munyona gure-gure dan tuan yang faham hadis, nebelo siat bukunya atau baklunna, neteliti siat hadisnya apa betul. Munyo betul berarti Nabi Muhammad pernah mengeluarkan lisan tentang orang Aceh. Munyo hana wallahu alam, tapwa ba Allah Subhanahu wa taala. Dari kekuasaan Allah tentang Isra Mi'raj, Allah menunjukkan burak kepada Nabi Muhammad, suatu binatang yang begitu cepat larinya. InsyaAllah tengok katanya punya amaliyah katanya sip akan cocit buraknya untuk berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul, yang paling mangat takalon sejarah agaknya adalah ketika beliau berjumpa dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj. Di pertengahan jalan beliau melihat ada seorang perempuan mengorek kuku panjang, dikorek-koreknya. Ia meluka mandum. Maka Muhammad bertanya, Jibril, itu siapa Jibril? Maka Jibril menjawab, nyangkehnya ibarat umat gada Muhammad yang membuka aib saudaranya sendiri yang dia pun ada aib. Ibarat katanya tak buka aib gob, tak buka aib gob, katanya nak cari aib, yang sama lagi kita kerok wajahnya. Nak tengok tu. Ya. Di pertengahan jalan Nabi Muhammad terus berjalan sampailah berjumpa dengan kakek tua.
Jadi dalam kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti menceritakan bahawa ketika Nabi tengah dalam perjalanan merumpuk tidur kakek pakai tungkat. Jak kakeknya bacu sehingga Nabi karap rumpuk kakeknya. Maka Nabi pun tak melihat. Kakek itu berkata, Muhammad, unzurni Muhammad, as'aluka Muhammad. Dikenai kakeknya, Muhammad, unzurni, lihatlah aku Muhammad, as'aluka, aku punya pertanyaan kepadamu Muhammad. Nabi tidak melihat dan tidak menjawab. Kakek. Maka di pertengahan jalan Nabi berkata, Jibril, nyan kakek bunuh ilika dan nyan tahu Jibril. Maka Jibril menjawab, kau tahu Muhammad siapa dia? Tidak Jibril. Dialah iblis laknatullah yang menghalangimu dari perjalanan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lun kena bahas iblis baca dia. Katanya mufhum iblis, tapi kadang sifat dia lagi iblis sih. Saya hambamu ya Allah, tapi sifat lagi benar lah. Nyo nak unik, nak sabuh keunikan ba iblis. Jadi satu-satunya makhluk yang alim dalam bidang tauhid, hana cik yang lain, nyo hana singo rasul dengan nabi ba, nyo lain. Salah satu makhluk yang menambah saja. Salah satu makhluk yang paling alim dalam bidang tauhid namanya iblis laknatullah. Pakak je menan aku. Mesti contoh iblis jak bak kampung lampayanya. Tanya iblis, kah bak Tuhan tho ka patih? Tu Yesus atau ka patih ngon Bunda Maria? Pasti iblis menjawab, Tuhanku satu, Allah. Ya kan? Semalim-malim apapun kita belajar tauhid, yang paling malim iblis laknatullah. Baik takkan jum malim iblis itu pernah langsung melihat oh anapu main dengan tauhid iblis ni. Ya kan? Satu. Yang kedua, iblis itu ahli mantik, ahli logika. Yang katanya uronya tabut bak dayah ilmu mantik itu hulma boham. Kenapa dia disebut ahli logika? Iblis itu pantang menyerah. Menyohana lagi iblis niscaya tidaklah terjerumus Syekh Basisa kamu kan? Oh, Syekh Basisanya urung malamnya. Dalam riwayat Syekh Basisa natirben anak murid je popo di langit. Ya, cikalang anak murid je popo di langit. Tapi dia pun dihina oleh iblis laknatul. Berarti iblis ahli mantik. Kenapa main dengan iblis? Ya. Iblis ahli mantik, ahli majas, ahli isti'arah pula punya. Mandub ilmen apa iblis. Tapi ada satu ilmu yang tidak ada pada iblis laknatullah dan dia tak mau belajar sampai matinya. Ulang tengok tu. Iblis punya banyak ilmu, tapi ada satu ilmu yang beliau tak mau belajar, tak mau memahami sampai dia mati. Adalah ilmu akhlak dan tasawuf. Hana ba iblis. Ya kan? Oh, punya iblis nak akhlak, hana mungkin tu orangnya dia lagi biasa aju ibadah menan. Hana ajak main sekretari menan kan? Hana ajak dia main game le. Ya, iblis laknatullah. Nyan makhluk aneh ya. Iblis nyan na pada buah menteri, termasuk menteri yang paling kuat iblis namanya Ifrit. Ifritnya ino hidup mak, laki mahnya hidup wong, dia baru pusat. Ya, ni ifritnya ino hidup. Ino jin saka. Nak tahu dengar jin saka?
Munyo jin hantu dengar nuku saka na badapuna. Saka, nyo jin saka. Ifrit. Nyo jin saka, sakanya bertugas untuk membuka pintu sihir. Jin saka membuka pintu sihir dan membuka pintu untuk kesurupan. Kadang mungkin urinong tahu menan. Tiba-tiba kai tamong jin. Nyan jin saka yang buka. Yang bukanya jin saka. Jin ifrit baru pusat. Tugas jin ifrit adalah memperlambat-lambatkan ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiban obat jin ifrit jin saka dengku la ilaha illallah. Nyan obat untuk menghancurkan jin dalam tubuh. La ilaha illallah. Lentuai purno oleh almarhum Abu Ya. La ilaha enggak mereng kenau. Illallah. Kenau Allah. Di bawah pas di sini. Ya, jadi baru penandian ulu hati belah nawa. Ya, benar. Kiban cara dulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Matel marhum Abu Ya lun tuan tengah du ada kursi lun pai baru. Maka lun pai puruna almarhum Abu Ya. Jadi la itu menghancurkan ifrit. Ilaha menghancurkan si saka. Allah ini yang paling penting. Maka almarhum Abu Lentuan ajarkan Lentuan ketika teruk Allah tegan baca aku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, tegar Allah. Nah, siapapun yang sering mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya ifrit lari, saka pun menghilang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita baginda Rasul sampailah ke Baitul Maqdis. Menurut riwayat yang ditulis dalam kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Najmuddin, Nabi Muhammad masuk pintu Masjid Baitul Maqdis sebelah barat. Nah, ulama ke Nabi watanya tamong bak pintu sebelah timur. Ini khilafiyah ulama ya. Tapi ketika Nabi masuk ke dalam Baitul Maqdis, maka disitulah para nabi-nabi Allah menunggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Musa dalam masjidnya. Dan ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi sampai ke Baitul Maqdis, lalu para nabi bermusyawarah. Nyo katanya so kira-kira aja ke imam sembahyang. Maka saudlah nabi yang lain menyujud nabi yang paling malim, yang paling tuha. Ya? Maka ketika itu Jibril tidak memberi jawaban, ditarik ju jaro Nabi Muhammad, ya, ditarik ju menan, tarik tangan Rasulullah Muhammad maju. Dan yang je ke imam para nabi. Maka Nabi maju, lalu yang komat adalah malaikat Jibril. Menurut riwayat yang komat adalah malaikat Mikail. Menurut riwayat yang azan adalah malaikat Jibril. Yang le riwayatnya. Apa maknanya Nabi Muhammad maju ke depan? Ini bukti beliau Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Oh, hayutat Nabi Muhammadnya, pemimpin para nabi. Pelongan, ya kan? Punya nabi katanya pemimpin para nabi, maka kedudukan umat Nabi Muhammad juga di atas kedudukan nabi-nabi lain. Hayu kan Rasulullah kan? Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Bahkan Nabi Musa pernah ketika bak guahir Bukit Tursina. Nyalon yang ketua mana ceritanya. Jadi Nabi Musa bak Bukit Tursina, nah sabuh batai dengku. Raya batainya. Ijak Nabi Musa yang lagi tawaf keliling naik galon. Hayu tak batainya. Keliling naik keliling.
Le habis 3 keliling keliling dalam 3 harta, keliling dalam 3 harta. Maka Allah berfirman, Musa, ya Allah, engkau terkagum ya dengan gunung itu? Iya ya Allah. Kau ambil tongkat Musa, kau ketuk gunung itu Musa. Maka icok tongkat Nabi Musa, ketuk. Nyah gitu. Jadi tebitlah nasi draw orang Tuhan dan tengah mat tasbih. Nyo kabeh mendung nyo menjenggot terus kena. Ha? Ka melumbut mendung nyo. Terkejut Nabi Musa, "Hai na urang kau lamnyo?" Maka tanya Nabi Musa, "Engkau siapa?" "Wahai Musa, aku adalah umat Nabi Ibrahim. Aku diberi kelebihan oleh Allah. Aku ingin berjumpa dengan Nabi yang bernama Muhammad." Inankah terkejut Nabi Musa? Siapa Muhammad itu dan kenapa harus Muhammad? Maka Ba'sa Bahura tanyalah Nabi Musa, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah makhlukmu ya Allah yang lebih mulia dariku yang engkau berikan kalam untukku? Satu-satunya Nabi yang jenis pegah habangan Allah hanya pakai perantara, Nabimu." Maka Nabi Musa diberilah gelar namanya Kalamullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Namanya Nabi Musa. "Ya Allah, ada enggak makhluk, orang, golongan yang lebih mulia dariku ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Adam." "Siapa dia ya Allah?" "Ibadi ummatu yakhruju fi akhir zaman." Nanti di akhir zaman ada satu umat namanya umat Muhammad. Idza shamat, apabila umat Muhammad itu berpuasa, wasfarat alwanahu, lalu karena puasa menguning kulitnya karena menahan lapar ketika itu. Lalu memutihlah bibirnya karena menahan haus karena aku. Maka ingat Musa, ketika umat itu berbuka puasa, dia panjatkan doa, dan ingatlah jarak aku dengan umat itu lebih dekat dari aku denganmu wahai Musa. Gimana maksud yang ikut Allahnya menau? Gedanya waktu tak puasa kan kadang itu biar atau nemu huneng kan? Hai tak tunduk tu. Lah tak tunduk kemudian tak tunduk anjing BI ya. Nyo kan pemkopek kan. Kan pemkopek abah dah yang Allah. Apabila itu keluar nyai tebitnya, nyanyi kenjo alhamdulillahnya. Hai bagi orang yang puasa betul, punya anak betul itu alhamdulillah. Naudzubillah. Ya, lalu nak orang puasa sembahyang anaknya betul puasa benar. Apabila syarat rukun puasa kena lakukan betul, itu bitnya kena terkupek-kupek lah nyanyian. Ya abah dia. Maka nyamunyo kai tebitnya waktu buka puasa, ingat di dalam kitab Jam'ul Fawaid diceritakan jarak antara gedanya dengan Allahnya hanya jauh kan. Lebih dekat dari jarak Allah dengan nabimu. Lakaju ya Allah nabilah inofa tabo. Najul Allah ni. Najul Allah Nabi Musa. Najul ya Allah belum betul. Yang terbaru ya Allah, yang tahun 2020. Nah urang model lagi nya. Nah sigo lon temu bab doa. Jadi nah urang tanya tengku lon nam doa tengku. Tapi lagi hantuk truk kan. Kahai berdoa dah truk. Allah kan maha kaya pula penting peng buat Allah kan penting tu kan. Dah begahnya. Tapi pakah hidup peng malun. Meno. Nyan kon salah Allah salah gadanya berdoa. Kadang gadanya berdoa lagi yang ada lagi ya. Natang urang kalau doa lagi. Urang tengah khusyuk Rabbana atina fid dunya. Ini meno haji. Yang bet tak kenyo laki doa buat Allah, tadu bak tengah bak samping jalan bang laki peng meno naik jok peng. Hana apa lagi nyo bang peng bang terbeh kalau bulam. Kan benar kan? Salahnya. Maka ji Allah hanggala kalau hamba menan cara berdoa. Dan yang kedua cara berdoa katanya salah, hana takkan wasilah ke Nabi Muhammad. Minimal takkan Nabi Muhammad, ya Allah dengan keberkahan dran ya Allah, dengan kekuasaan dran, dengan keilmuan dran, dengan keberkahan Muhammad ya Allah, berilah lun moto inovator baru.
Ya kan? Apa penting tengku wasilah Nabi Muhammad? Penting. Baik lagi Wahabi dia kena penting wasilah-wasilahnya. Wahabi mana penting wasilah aja. Bukan lewatnya Allah Maha mendengar. Untuk apa pakai wasilah? Allah Maha mendengar. Nak buka kitab I'anatul Talibin jilid 2, jilid 1. Umar bin Khattab yang dinukil oleh Imam Syekh Dimyati dalam kitab itu ditulis, apa kata Umar bin Khattab? Innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa yang katanya panjatnya mak ayah itu berhenti di antara langit dan bumi, ya kan? Mauqufun, berhenti. Allah memang mendengar doa kita, tapi berhenti. Sama lagi dacok proposal lagi. Gubernur depa tanya, nya proposalnya kalau depa. Tapi pakai hantruk. Hantruk proposal. Sama juga Allah tahu doa itu naik tapi berhenti. Kata Umar bin Khattab, hatta yusalli ala nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Ya. Wasilah namanya. Maka penting kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan dan ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, ya Allah, dengan keberkahan Abuya ya Allah, ulama-ulama di Aceh, ya Allah, ulama tarikat berilah lun, ya Allah. Contoh pun lagi bunuh moto musliman kan? Maka payah wasilah. Oh, mungkin bukan ada kewabibinan maudhu'an atau perkataan Umar bin Khattab palsu. Okeylah, takkan mentang juga yang lu bacanya palsu, kajelah. Tapi riwayat sahih, hadis sahih yang dinukil oleh Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Syarah Sahih Bukhari, bahwa salah satu sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab. Mana doa Umar bin Khattab? Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasqina ya Allah. Yang doa Umar bin Khattab, ya Allah, neputron hujan ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Wasilah. Nabi Adam na wasilah. Baik takkan kita nyo Nabi Adam ayah wasilah buat Nabi Muhammad. Ini dia dah deh. Nabi Adam Nabi phone paling pertama, Nabi Muhammad paling terakhir. Menyota kalon jarak wate. Kan hai tepu Nabi Adam yang kibanhi Nabi Muhammad mana? Beda kenyanyian mungkin hai tepu. Siapa itu Muhammad ya Allah? Tapi Nabi Adam dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hafidh Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata bahwa Nabi Adam menyelaki doa wa Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali ya Rabbi. Ya Allah, nepa ampun dosa lun ya Allah dengan keberkahan Muhammad. Hai Nabi Adam yan. Berarti bak tingkat derajat Nabi mandang Nabi lagi Nabi Adam juga minta keberkahan Nabi Muhammad. Menyogitanya mendoakan datang laki. Oh, enggak cocok lah hidup. Cocok dia. Gedanya Nabi kan, Rasul kan, ulama je kan. Dan berdoa lah ni ayo ya Allah beri motor. Pokoknya tinggal ya Allah bet. Nabi Adam nya online nya wa. Acilah wahabi kenyan ampanena yang wahabi kenyan dhaif yang. Oh, yang long kutipnya mandum sahih. Riwayat dari Imam Al-Hakim lah. Hadis Al-Hafidh yang Imam ahli hadis kon ahli hadas. Namanya beda ahli hadis. Ya, Nabi Adam. Maka ketika itu Allah berkata, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu. Adam, dari padrom depa bahawa dan Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad. Benar kena Allah. Maka Nabi Adam bercerita, ya Allah, aku teringat ketika engkau meniupkan ruh ke tubuhku, tanganku bergerak, kepalaku bergerak, kakiku bergerak, aku membuka mata ya Allah, aku melihat di salah satu tiang arasmu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah bak tiang aras kalimatnya raya itulah.
la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, aku tahu namamu nama yang paling baik, namamu nama yang paling agung, namamu nama yang paling tidak ada tandingannya, tapi ternyata kau gandengkan dengan nama selain namamu, namanya Muhammad. Aku tahu itu kekasihmu ya Allah, oleh karena itu aku minta keberkahan Muhammad. Nyan lipurah Nabi Adam pergi ke Allah. Apa kata Allah? Adam, ud'uni bihaqqihi, berdoalah terus kepada aku dengan keberkahan Muhammad. Laula Muhammadan ma khalaqta ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakan kau Adam. Hadis sahih. Nabi ke dhaif ya. Dotharon ke dhaif ya. Hayu Nabi dah jauh kan? Hayu tak Nabi dah jauh. Mudah-mudahan besok kita di surga bisa memeluk tubuh baginda Rasulullah sallallahu ilun rasa hana nikmat lain selain dari dua buah nikmat. Surganya ubud tak nikmatnya? Ubud tak nikmat. Hana taraju. Nah, di atas nikmat yang paling nikmat dari surga. Pertama, melihat Allah. Tak kalau Allah langsungnya lebih mangat daripada nikmat di surga. Yang kedua, kita merumpuk dengan baginda Rasulullah, dah duduk sama-sama dengan Nabi Muhammad. Teleke ya Rasulullah, na puduklah jarodon Tuhan duduk terkulai don. Hana nikmat yang paling mangat kecuali merumpuk dengan baginda Rasul. Nama dia merumpuk dengan Rasul? Menyomehan ambil kunci surga. Apa kunci surga? As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Nah. Jadi kira-kira nata mulai kai udah mau surga nata mayang. Lagi di majlisnya kan nagure dah nyo. Karena kadang-kadang dia tak ikut beut masa. Karena cerita tidur orang ina Madinah. Semayang hana wate kena meninggai jo i ba ase na. Nah dah dengar menang kan? Jadi na urang salah surah. Menan ku len tu mantan semayang. Pajan sang hana jo wate lu mate lu mita ase. Lu ase lu i ase. Kalau rahmat Allah itu tidak boleh ditentukan. Rahmat Allah itu tidak bisa kita tentukan. Nujuk lon batu dia Allah. Allah yang kasihnya rahmat. Benar. Maka oleh karena itu begitulah Nabi kita Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Hai tak Nabi Muhammad. Dua sahana Nabi lain. Bak tingkat Nabi Musa leh cerita oleh Allah, ada satu umat Muhammad ketika berpuasa jaraknya itu ketika dia berdoa dia dekat denganku, lebih dekat daripadamu ya wahai Musa. Maka Nabi Musa mengangkat doa, ya Allah, nepujit don ke umat Muhammad. Nabi Musa minta menjadi umat Muhammad dalam kitab Jam'ul Fawaid. Nabi Adam itu Muhammad nan Muhammadnya nan paling berkah sehingga dalam doa neperuh Nabi Muhammad. Adam, Musa, yang Nabi yang paling hayunya mengakui keberadaan nama mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Allah memperjalankan Isra Mi'raj untuk kekasihnya khusus VVIP ya, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sudah berada di Baitul Maqdis, maka Nabi merumpuk dan singkatkan cerita. Karena panjang dah, baru poin pertama, kalau poin kedua kali. Siap-siap aja. Ilu hana rumah apa? Mana? Lentuan piyo ceramah, wateron kamu mulai baca-baca. Wah, hanya kamu dah itu. Mudah-mudahan betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentuan hana pakai jum. Atau mana? Natau len ceramah, len buka insya-Allah punya hana halangan, ma ayat len ceramah tu jum. Hana tersadari kadua jum. Ya benar. Bila ke doa ya Allah bertua dan wate ya Allah jum dah ceramah malam yo. Jadi cara untuk nepuyuh leduan ana pemu anak mi lah cutit nyamnya kamu lagi. Insyaallah ada terima. Jadi ayah yang tuan hormati jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan singkatkan cerita, Nabi berangkat berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Jumpa Nabi Isa dan Yahya langit kedua. Berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit ke-6. Maka Nabi berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Di antara nabi-nabinya, nah sebuah cerita yang unik betul.
cerita pada posisi baginda Rasul bak langit ke-6. Jadi mana? Ketika Nabi teruk bak langit ke-6, maka penjaga langit ke-6 ketika itu bertanya, "Man hadha?" Siapa ini? "Ana Jibril." Saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa di sampingmu? "Hadza Muhammad." Ini Muhammad. "Awaqad ursila ilaih?" Apa dia diutus untuk Allah untuk menuju kehadirannya? Iya. "Marhaban bikuma." Selamat datang. Nah, kita bawa dulu. Bani buka pintu langit ke-6, masuklah baginda Rasul, melihat salah satu orang punya hitam. Kalau lagi orang ban mano kan? Ngitanya punya panjang kan mano kan tepat macam mana kan? Hitam tu kono. Kemudian kulit agak putih-putih merah minan. Putih dah urang, kemudian agak merah lucu. Maka Muhammad bertanya, "Jibril, nyanto Jibril, inilah Musa alaihi salam, kalam Allah." "Oh, nya Nabi Musa Jibril." "Ya, Muhammad, pergi kau beri salam kepada Musa." Maka Rasulullah pun datang, "Assalamualaikum ya Musa." Maka Nabi Musa menjawab, "Waalaikumsalam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Nyan kalimat Nabi Musa. Nyan ni betul-betul dari Nabi Musa, abah Nabi Musa. "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Selamat datang. Maka duduklah mereka berdua, pegah habam bahasa gedanya ya. Dialog ngobrol-ngobrol menanlah. Maka duk Nabi Musa, duk Nabi Muhammad. Pertama kali dalam kitab Ibnu Katsir lun baca, ketika itu Nabi Musa bertanya, Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa mana? Luna pertanyaan, ni jawab fiat. Ni apa pertanyaan? Kira-kira apa jan kiamat Musa? Oh, kiamat dah nafsu Muhammad. Yang tahu kiamat itu hanya Allah. Oh, fikir mungkin naik beri khabar oleh Allah ana Muhammad. Ya. Maka dibalaslah Nabi Musa. "Muhammad?" "Iya, Nabi Musa." "Tahukah engkau Muhammad?" "Tidak Musa." "Aku ini adalah satu-satunya nabi yang diberi oleh Allah yang namanya kalam. Aku berbicara dengan Allah langsung Muhammad, tidak pakai perantara. Dan aku diutus untuk umat mulia namanya Bani Israel. Umatku dipuji oleh Allah. Umat Bani Israel, umat yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau Muhammad?" Lun Musa, "Ya Muhammad." "Musa, saya juga sama sepertimu wahai Nabi Musa. Aku punya umat, aku sayang kepada umatku, aku rindu kepadanya, aku meminta terus ampunan kepada Allah untuk umatku, aku minta kepada Allah agar umatku diberi rahmat, dan aku minta kepada Allah agar umatku terselamat daripada api neraka dan azab-azab mereka." Maka ji hurunya katanya hanya azab dari Allah kan? LGBT, karena ini dia cek? Karena padahal masa Nabi Lut hanya udip LGBT kan. Ketika bangun LGBT nya langsung azab dari Allah di langit. Hancur, mandung habis hanali. Tapi bahkan generasi hidupnya LGBT itu bit ada apa hadis mana doa. Ini doa Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, "Inna ummati ummatul marhumah." Umatku ini umat yang disayang oleh Allah. Laisa adzabuha fil akhirah. Tidak ada azab untuk umatku. Walakinna adzabuha fid dunya. Hanya saja azab umatku hanya di dunia. Apa itu? Al-fitan, fitnah, waz-zalazil, gempa bumi, wal balaya, corona. Balaya, corona, gadoh peng, hanya balanya. Ya kan? Ya, itu namanya bala namanya. Kenapa? Berarti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kah? Nabi Musa, "Ya Muhammad, lun tuan nak izin tiat." Maka Nabi Muhammad minta izin, beliau berangkat menuju ke langit ke-7.
Jadinya keanehan mak ayah. Ketika Nabi Musa, Nabi Muhammad nak balik badan, kena berangkat dengan Jibril menuju ke langit ketujuh, orang menangis. Menangis sejadi-jadinya, itu bit di mata, menangis. Jibril, siapa menangis Jibril? Coba kau lihat Muhammad. Ketika Nabi Muhammad, Nabi katanya nak balik badan, yang menangis itu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi bertanya, "Ma yubikuka ya Musa?" Kenapa engkau menangis wahai Musa? Kan? Pakai tiba-tiba Nabi Musa itu bit di mata. Dia merumpuk Nabi Muhammad. Keluar air matanya menangis. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, "Li'anna ghulaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru yadkhulul jannata min ummati Muhammad." Tahukah Muhammad kenapa aku menangis? Tidak Musa. Aku menangis karena barusan aku diberi kabar besok di akhir zaman ada seorang pemuda, dia punya umat, dia masuk ke surga, hampir semua umat masuk surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku masuk surga. Maka Muhammad bertanya, "Ya Musa, yang don maksudkan nyantawa?" Muhammad, yang ku maksudkan itu engkau Muhammad. Engkaulah yang barusan ku diberi kabar. Engkaulah pemuda itu Muhammad, yang esok kau punya umat, yang esok kau punya pengikut, yang mereka semua akan masuk ke surga bersama-samamu, hampir banyak, lebih banyak daripada umatku. Itu yang membuat aku menangis. Alhamdulillah, Rasulullah mengangkat tangan, terima kasih ya Allah. Ya, Nabi Muhammad sangat sayang kepada umat. Menyawa patih habalun tuan, nebuka kitab Imam Ibnu Katsir Al-Quranul Azim pada ayat ke-11 surat Al-Baqarah, menyuna terjemahan, ne baca ju truk baru atau menyahana buka halaman na dua buah hadis ni. Ne baca hadis tentang bukti Nabi cinta kepada umatnya. Salah satunya Nabi pernah menangis waktu Nabi tengah surah, betul Nabi tengah semua bird. Tiba-tiba Nabi Muhammad menangis, itu bit di mata Rasulullah SAW. Abu Bakar belakang Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aku sedang merindu dengan saudaraku." Maka Abu Bakar bertanya, "Rasulullah, alaisana bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Bukan. Dron kon saudara lun. Sahabat-sahabat mandumnya kon saudara lun. Ilun menganggap dron mandumnya bukan saudara, tapi sahabat." Maka Abu Bakar berkata, "Muhammad, alangkah senangnya yang sedang kau tangisi itu Muhammad. Alangkah senangnya kaum atau golongan yang sedang kau tangisi itu Muhammad. Dan kami bahagia Muhammad bersama mereka. Beritahu kami Muhammad, siapa mereka Muhammad? Wahai Nabi Allah, beritahu kepada kami saudara yang model apa yang sedang kau tangisi hari ini Muhammad, yang sedang kau rindukan hari ini wahai Muhammad." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni." Ketika nanti aku tiada, itulah Nabi Muhammad, ketika nanti engkau tiada, akan muncul di akhir zaman kaum yang membela namaku, yang membela nama Al-Quran, yang membela nama Islam, yang berjihad untuk Islam. Yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman padaku tapi belum pernah melihat aku. Nyan kehnyan yang sedang ditangiskan oleh baginda sohnya mak, sohnya ayah, kita nyo yang sedang ditangisi oleh Rasulullah. Di abad ini kita dihina Islam, agama kita diinjak nama Muhammad oleh Macronnya. Contoh, nalam tu Macron lain. Diinjak nama Muhammad, dihina nama Muhammad, diinjak Islam kita. Kita bangun, kita bangkit membela agama Allah, membela agama Muhammad, beriman kepadanya. Itulah yang sedang Rasulullah tangisi. Nabi merindukan mereka semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita saja membaginda Rasulullah.
Jadi hana ma'en Nabi Muhammad termasuknya Isra dan Mi lagi tuan kun menua kan. Hana sejarah Isra Mi'raj Nabi Adam, Nabi Nuh hana khusus untuk Nabi Muhammad. Hayu Nabi kita nyomonyo menan nyan bersyukurlah apalagi urinong. Urinong wajib bersyukur bak Nabi Muhammad. Hai pakai menan aku. Maka mau ragam, ini wajib sih. Yang lebih wajib di antara kedua ragam yang lebih wajib orang inang. Hai pakai menan karena sebelum ada Nabi perempuan diijak martabatnya. Siapa yang lahir anak perempuan? Bunuh. Ya kan? Ya kan? Siapa yang lahir anak perempuan? Bunuh. Karena anak perempuan itu aib, fitnah. Maka dalam riwayat Umar bin Khattab punya anak, beliau sebelum masuk Islam pernah membunuh anaknya sendiri yang perempuan. Oh, orang inang, mak-mak, ibu-ibu, adik-adik, orang inang berterima kasih pada Rasulullah. Setelah Nabi bangun, maka derajat perempuan diangkat. Kamu kan? Diangkat. Sehingga berharga perempuan itu. Oh, punya anak Islam mana berharga? Nasabah raja dari dinasti Ming, raja terakhir Cina, punya istri 1000. Bayangkan 1000. Oh, puduk istrinya. Yang faktanya, raja dari kerajaan dinasti Ming, Cina, punya istri 1000. Ini punya rumah, mesti rumahnya terbaik kamanya. Ini raja tiro ini. Ya, dinasti Ming. Maka masuklah Islam, derajat perempuan diangkat. Maka seorang pemuda datang, ya Rasulullah, kepada siapakah aku patuh ya Rasulullah? Kepada ibumu. Maka dia bertanya lagi, kepada Salam ya Rasulullah? Kepada ibumu. Dua go kan? Dua go yang sebut oleh Rasulullah. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Diulanglah juga oleh Nabi Muhammad. Kepada ibumu 3 kali. Aku tanya sayang, apa yang disebut orang agama? Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada bapakmu. Nyan baru bapakmu. Nombor iput dia tanya. Dinaikkan derajat oleh baginda Rasul. Ibu disebut oleh Rasulullah 3 kali, bapak 1 kali, ibu berapa kali ibu? 3 kali. Bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Kalau form nana form. Ya, mana? Ya. Kah, sudah. Kawe. Lun singkatkan cerita mentang. Maka kahanale Nabi Rasulullah merumpuk Nabi Musa, dia merumpuk Nabi Ibrahim, dia merumpuk langsung ke Baitul Ma'mur. Nah, lun jelaskan singkat mentang. Jadi waktu truk Baitul Ma'mur, Jibril berkata, Muhammad, seandainya batu yang kau lempar dari Baitul Ma'mur itu akan jatuh Muhammad sampai ke atas Ka'bah. Maka Nabi Muhammad berkata, oh Baitul Ma'mur pah di atas Ka'bah Jibrilnya. Ya Muhammad. Nah, Baitul Ma'mur. Nah, jadi kejadian Baitul Ma'mur hanya tak cerita untuk bersingkat wate. Naiklah Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha. Jibril ketika itu beritahu Muhammad luntuan laki maah hanjuk le intak le drone Muhammad silakan berangkat sendiri. Bahkan menan Jibril bunau tanya sajan drone saja ngelon dari Isra Mi'raj dari Isra bunau nyoka bahkan drone laki izin Muhammad aku hanya ditugaskan oleh Allah mengantarkanmu sampai ke Baitul Ma'mur. Muhammad drone tepu Muhammad bahwa Sidratul Muntaha langit Sidratul Muntahanya nasabuh dinding. Jadi sahabat yang tamolan dindingnya hanya izin Allah, yang tutung dindingnya termasuk dan menyolon tamu bak dindingnya hanya lelu Muhammad kamati. Oh benar bibi. Jadi sahabat yang pengondon Jibril, tenang Muhammad, yang menemanimu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, berangkatlah Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha. Menurut riwayat Sidratul Muntaha ada di langit ke-8. Baitul Ma'mur ada di langit ke-7. Ya, menurut riwayatnya dalam kitab Qissatul Mi'raj tuan baca. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha
maka terulangnya anak ada cerita rumunta langsung ke dia ba al-mustawa. Nyo cerita bacut di mustawa. Nyo penting. Sampai di al-mustawa lalu Allah berfirman, Muhammad, iya ya Allah, sal Muhammad. Minta Muhammad, minta. Apapun yang kau minta aku beri ya Muhammad. Ya Allah, terima kasih. Minta Muhammad, sal. Maka Rasulullah mengangkat tangannya. Ya Allah, aku tahu ya Allah, dulu kau pernah memberikan mukjizat yang paling ajaib kepada Nabi Musa. Ketika itu kau berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara ya Allah. Aku juga tahu ya Allah, dulu kau pernah memberikan kekuasaan yang paling ajaib kepada Nabi Sulaiman. Bahkan kau berikan kekuasaan agar dia bisa berbicara dengan hewan. Ya Allah, aku juga tahu ya Allah, dulu aku pernah melihat dalam sejarah engkau berikan kelebihan kepada Nabi Isa. Nabi Isa kau berikan kelebihan agar bisa menghidupkan orang mati dan bisa memulihkan orang yang buta. Ya Allah, aku tak minta kepadamu apapun ya Allah, terserah padamu. Muhammad, kau mau hadiah? Ya ya Allah, aku berikan hadiah yang tidak pernah aku berikan kepada umat lain, nabi lain dan rasul lain, khusus untukmu dan umatmu. Ya, hadiah istimewa baginda Rasulullah di Al-Mustawa. Menurut riwayat jumlah hadiahnya na 20 boh, menurut riwayat jumlahnya na 15 boh. Hanya ada tabahnya. Dah ana mungkin pi tabah 20 bohnya malamnya. Nanti wadah. Ya kan? Ya, maka ketika itu Allah berkata, Muhammad, pertama, aku jadikan umatmu umat terbaik daripada umat yang lain. Alhamdulillah. Ternyata kita menjadi umat terbaik. Makanya dalam hadis sahih Nabi pernah berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 kelebihan yang tak Allah berikan pada nabi lain. Salah satunya, ju'ilat ummati khairal umam. Aku dijadikan oleh Allah diberikan umat terbaik. Umat tanya, insya-Allah. Jadi hana pugengsi tengok mati mumpuk anak umat Nabi Musa. Hana pugengsi biasa betul. Nyampai dah dalam dah. Don mak tahu. Yang ke don hana phone yang rumah. Ada dari Nabi tahu. Len Nabi Lut. Oh Nabi Lut. Alhamdulillah. Dan tahu len umat Nabi Adam. Oh, pantaslah panjang-panjang. Nabi Adam kan panjang urang kan? Menurut hadis Nabi sittuna zira'an, 60 zira', sabah zira'nya. Nabi Adam punya panjang yang sittuna zira'an. Sabah zira' dalam kitab ubainya lah kira-kira. Maka dihitung tu wa dakwah, dihitung ayah ni langkah kaki, sabah kaki orang dewasa yang sabah zira'. Maka hitung 60. Yang panjang Nabi Adam. Dan umat Nabi tahu. Oh, dan umat Nabi Musa. Oh, umat Nabi Musa. Dan Nabi Ahmad Musaddiq. Nabi made in Indonesia nya SNI nya Standar Nasional Indonesia. Ahmad Musaddiq. Allahu akbar. Sekalian negeri kita sudah hilang muruah agamanya. Karena kenapa? Agama sudah mulai ditinggalkan. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau mau menolong agama Allah, akan aku tolong engkau. Kan begitu kan? Kalau kita ini negeri Indonesia ini mau negeri ini paling adil, paling makmur, paling sentosa, tolong agama Allah. Intan surullah, kata Allah. Jika engkau tolong agama Allah, yansurkum, aku akan menolong kamu. Kamu nan janji Allah kan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak menyalahi janjinya. Mana ayah kan? Dan umat tahu. Len ya tugimin di Indonesia Aceh. Di Indonesia nala tak Nabi Ahmad Musaddiq, mantan konsultan bulu tangkis, je ke Nabi. Nah, kemudian tolong Lia Eden ni ke Nabi nya ngon Jibril nya. Makanya botak mendongan. Nya urinang mak urinang je ke ngon Jibril. Jadi natong tulis surat, tion surat kirim ke dia Pak Jokowi, Pak keluarkan saya Pak, saya mau jumpa Jibril di Monas. Nah, payah jumpa Jibril. Nalom tu gimin dan seterusnya.
Naudzubillah min dzalik. Inilah akibat kita tak mau lagi menolong agama Allah. Baik takkan jo agama menolong agama Allah. Watai Nabi kita nyo dihina oleh Macron. To yang nak turun berjalan. Yang lagi-lagi biasa ju, ahli lagi biasa ju. Nah orang lain yang tolong Nabi. Kalau Macron menghina Nabi kita tidak tergerak hati. Oh, nyampe ngakui Nabi umat Nabi Muhammad. Bahawa akhirat kita ni tengah dalam susah payah lewat Nabi lawan umat kata iklan Nabi Muhammad, saya tak pernah punya umat sepertimu yang tak pernah menolong agama Allah. Nya sakit hati dan yang nunggu bukan Nabi Muhammad benar. Ya kan? Ya, maka oleh kerana itu Nabi Muhammad itu nabi yang paling terbaik. Muhammad sudah dapat hadiah? Sudah, alhamdulillah. Ada lagi Muhammad? Ada lagi ya Allah. Iya Muhammad, aku berikan kepadamu sab'ul mathani. Hadiah istimewa untukmu Muhammad dan untuk umatmu, namanya sab'ul mathani. Nafhum sab'ul mathani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kenyang sab'ul mathani, obat segala penyakit. Ilun alhamdulillah anak ilun tuan yang tengah tuum, lum buka baje, maka anak lum buka baje lum baca Fatihah. Lum berdoa ya Allah, berilah berkah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah pulih insya-Allah. Al-Fatihah itu obat segala penyakit. Fatihatul kitab syifaun ala kulli da, kata Nabi Muhammad. Fatihah itu adalah obat segala penyakit. Sudah Muhammad? Sudah ya Allah. Ada lagi Muhammad? Ada ya Allah. Iya. Apa itu? Aku jadikan namamu selalu bergandeng dengan namamu siapapun orang mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan gandeng namanya. Dalam solat umatmu nanti tak pernah lepas namamu dengan namaku. Alhamdulillah, dalam riwayat Allah kasih 20 hadiah termasuk hadiah solat. Habis poin pertama. Poin kedua berkenaan tentang Isra Mi'raj adalah tentang solat. Solat tidak pernah lepas dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tidak pernah lepas dari solat. Solat adalah hadiah oleh-oleh dari baginda Nabi kita katanya. Menyo puasa diputuskan di bumi. Menyo hukum zakat diputuskan di bumi. Menyo hukum umrah diputuskan di bumi. Menyo hukum haji diputuskan di bumi. Cuman sebuah ibadah yang hanya di bumi, yaitu salat. Maka nasalah tidro sahabat Nabi jabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, amal yang paling raya apa Nabi? Maka Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha. Engkau solat pada waktunya. Ulang tiga tu. Ada sahabat yang bertanya, Nabi, ayul amali afdal Nabi? Amal yang paling baik, yang le pahala, yang le berkah pun Nabi? As-salatu liwaktiha. Solat tepat waktu. Thumma ma ya Rasulullah, kemudian nalam Nabi yang paling raya. Nah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nalam Nabi, nah, apa itu? Jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah dengan kita berjihad kepadanya. Jadi yang Tuhan sampaikan bahwa solat adalah ibadah nomor satu. Maka alangkah ruginya orang kalau tak solat, dia sama artinya menghina baginda Rasul. Dan poin kedua, nak putar pemanyang, menyomenan sembahyang itu diwajibkan. Menyomenan, waktu kita melakukan sembahyang, baik karena mana? Dalam pakai sembahyang karena kewajiban, baik menan. Tapi mana? Dalam pakai sembahyang karena kebutuhan. Yang beda kan? Saya solat karena butuh. Saya solat karena wajib. Nah teman, beda. Kalau saya solat karena wajib, tentu keikhlasan, keridaan kepada Allah hanya dentena. Tapi kalau solat karena butuh, Allah kasih semua. Kamu kenapa solat? Karena wajib atau butuh? Alun sembahyang karena wajib.
Jadi wajib sembahyang. Kalau solat karena wajib belum tentu dapat pahala. Syekh Basisa umur 80 tahun. Sembahyang tapi tahajud nabi biu, tapi ahli neraka. Tapi kalau solat karena butuh, niat insya-Allah diberi pahala, diberi surga oleh Allah. Aisyah bertanya kepada Rasul, "Dronyo ya Rasulullah, ka diampuni dosa oleh Allah? Dronyo ya Rasulullah, ka ahli surga?" Yang lu menjadi pertanyaan lu ya Rasulullah, "Pakan dan sembahyang?" Kamu deh menau, baik sembahyang karena dron kat ahli surga. Kamu leh? Logika Aisyah men. Logika Aisyah bermain. Maka kata Rasulullah, "Salahkah aku jika aku solat karena butuh Allah?" Ya, benar. Jadi Nabi Muhammad solat bukan karena kewajiban, karena butuh Allah. Dua. Ketiga, poin yang kedua adalah Isra Mi'raj ini terjadi juga karena Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah yang paling menyedihkan para nabi-nabi yang lain kecuali kisah baginda Rasul. Nabi punya dua orang yang sangat Nabi sayangi. Yang pertama namanya Khadijah binti Khuwailid. Maka Nabi dalam riwayat na tiblah rawrinang. Dalam riwayat na dua belah roh, dalam riwayat na leblah rawrinang. Tapi walaupun Nabi banyak istri yang Nabi sayangi Khadijah. Maka urinang laweknya anak-anak mudi-mudinya bahagia tak? Rasulullah itu baik ya. Kenapa? Sayang pada istri. Kamu leleh? Wajarlah sayang pada Khadijah karena Khadijah orang yang berakhlakul karim. Mang gedanyo? Pakau ngelakor yang sayang gedanyo? Karena gedanyo ada akhlakul karimah. Gedanya tak puja Rasulullah, betul tak puja. Nabi itu menyayangi Khadijah karena sifatnya baik, akhlaknya baik. Maka oleh karenanya, munyolako gedanya kena sayang pada gedanya, berakhlaklah kepada semua seperti Khadijah. Benar kan? Muhammad, wahai suamiku, iya Khadijah. Seluruh hartaku sudah habis, wahai Rasulullah. Iya Khadijah. Kenapa Khadijah? Kenapa wahai istriku? Muhammad, wahai suamiku, ada satu hartaku yang tersisa. Kalau engkau mau, wahai suamiku, ku berikan hari ini. Apa itu, wahai istriku? Hartaku cuma satu yang tersisa, Muhammad. Kalau kau mau untuk Islam, ambillah. Aku rela, aku ridha demi untuk Allah dan wahai untukmu, ya Rasulullah. Apa itu? Tubuhku, ya Rasulullah. Hartalun hanali, wahai Rasulullah. Untalun kabeh lunjuk untuk Islam. Hartalun kabeh lunjuk untuk Islam. Mandum hanali habis untuk Islam. Cuma tabuh untuk sisa. Nyoknya tubuh lun ya Rasulullah. Ada kenapa dengan tubuhmu wahai istriku? Rasulullah, suamiku, jikalah nanti orang berjihad, ketika berjihad ada lubang di depan, jatuh dalam lubang itu, tidak sempat jihad, terluka-luka, necok tubuh lun ya Rasulullah, nepudu bak lubangnya agar semua orang berjihad bisa berjalan dengan mulus. Khadijah binti Khuwailid. Nelake bak Nabi Muhammad necok tubuhnya, nepudu bak lubang jalan. Ini katanya kana. Ya kan? Bang nak puduk lu hatta lu tak bodoh bang nak puduk bak jalan bang. Mam nyoi pok motor ki bang. Ki pok motor. Hom lah bukan je menanda. Ya. Nah, itu dia Khadijah. Maka Nabi mengingat sekali kenangan bersama Khadijah. Orang yang paling pertama masuk Islam Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi dibaikot, Khadijah mulai sakit-sakitan. Kiban han sakit? Nabi dibaikot ledon hajat tamung la Mekah. Mandum suku Quraisy, suku Mekah musyawarah, so mantang Nabi umat Nabi Muhammad, khusus umat Muhammad punya tamung kenal hajat tamung Mekah kita bunuh. Buat peraturan, dibuat peraturan. Pertama, tidak boleh Muhammad dan umatnya masuk Mekah untuk jualan. Lanjut, tulis. Kedua, tidak boleh Muhammad dan umatnya masuk Mekah untuk menikah atau kawin. Ketiga, tidak boleh umat Muhammad atau Muhammad masuk kota Mekah untuk mengambil makanan.
yang sakit tak boleh ayat. Icoklah kertasnya dipuduk ke Kaabah, pintu Kaabah. Wah, dipuduk. Ketika itulah Nabi berada di luar Mekah selama 3 tahun. Dalam riwayat Nabi cuma makan daun. Daun kayaknya ipajuh Nabi ya. Kita ni alhamdulillah mantaunya lemau, mantaunya pula pizza, KFC. Betul. Nabi pajuh on kaya, on yang pajuh. Dalam riwayat Nabi cuma makan 2 daun-daunan dan kulit hewan. Kulit hewan kon daging hewan. Maka ketika itulah umat Islam dalam keadaan yang sakit diuji oleh Allah. Apalagi hanai di Mekah pada nai yo tanyan. Punya katanya mangga Indonesia, atau lagi di Aceh. Punya di Acehnya kita kenjo mungkin ya sebulan 30 go lah itron ujun. Ka mana? Punya di Mekah ana mungkin 3 itron ujun. Maka Nabi mulai sakit-sakitan, mulai kurus. Nabi kekurus kepiju tak Nabi Muhammad. Disitulah Khadijah binti Khuwailid mulai sakit. Khadijah mulai sakit, maka tiba-tiba beliau wafat, dipanggil oleh Allah. Nabi pun menangis, mengeluarkan air mata. Selisih setelah itu meninggal paman kesayangannya Abu Talib. Abu Talib yang sayang tak ke Nabi Muhammad. Dalam riwayat ikun, saya enggak mau tidur kalau enggak ada Muhammad. Musuh contoh menawa. Teruslah musuh Abu Talib rumah betul kan? Nyan Abu Talib punya kena minta Muhammad leh. Mana Muhammad? Ayo tidur. Aku tak mau tidur kalau tidak ada Muhammad. Teruk benan Abu Talib kan bak Nabi Muhammad. Menajid kadang-kadang Abu Talib punya kena tebik luar. Tebik luar musuh kena jak-jak mana kan? Atau berdagang. Nyan minta Muhammad leh. Mana Nabi Muhammad? Mana Muhammad? Ikut. Begitulah kasih sayang Abu Talib. Sehingga Islam hari ini kalau tidak ada Abu Talib, sungguh Islam tak akan tersebar ke seluruh dunia. Hanaju. Jasa yang paling besar menyebarkan Islam, sebaran Islam dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Lalu Abu Talib dibaikot 3 tahun bersama Nabi Pak Johon kaya dengku. Sakit, kurus, wafat kembali kepada Allah. Ketika baru wafatnya Nabi berkata, Wallahu alladhi nafsi wa nafsi billadhi, demi jiwaku di tangan Allah wahai Abu Talib. Engkau masuk Islam wahai Abu Talib, coba ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan itu, aku akan jamin kau masuk surga. Maka Abu Talib tidak menjawab. Maka beliau pun wafat. Jadi terkesan Nabi Muhammad memaksa Allah menyembah tadi menawa ya Allah, menyujud ya Allah khusus Abu Talib ya Allah. Nepu Islam lah Abu Talib, benalah doa Rasulullah. Sehingga turunlah ayat, ya Muhammad, turun ayat waktu itu, innaka la tahdi man yasha, sesungguhnya engkau tak akan bisa memberikan hidayah kepadamu, kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau Muhammad tak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Enggak bisa Muhammad. Innallah yahdi man yasha, hanya Allah yang memberi hidayah. Maka Rasulullah pun menangis sejadi-jadinya. Ketika itulah Abu Talib hanale ayah, Khadijah hanale. Maka ketika itulah Nabi Muhammad dengan instruksi Abu Lahab dan Abu Jahal, bunuh Muhammad, fitnah Muhammad, katakan dia sebagai dukun, cari dia, bunuh dia, lemparkan dengan batu. Dalam riwayat Abu Lahab lah orang yang paling benci Muhammad, bahkan disewa loh. Mutu na orang lewat dan disewa, hai kah benar berani kalau dah Muhammad tunjuk pen juta. Benar bahasa dia. Dan Abu Lahab. Ketika Abu Talib meninggal wafat, Khadijah wafat, hanale pelindung Nabi Muhammad, orang yang menjatuhkan martabat Nabi, martabat Muhammad adalah Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Ketika itulah Rasulullah merasa sedih. Dalam sejarah yang kenyo disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Nabi Muhammad berangkat ke Taif. Terus Taif, yang tujuan Nabi jauh Taif mungkin karena Rasulullah ingin cari teman, mengajak anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah. Zaid, jak kedih tanya dia,
jak ba Taif untuk pu Rasulullah mungkin nangon tanyo yang kena tamu Islam ini. Hingga singkat cerita tamu Taif kemudian Nabi kena lempar batu oleh seluruh orang Taif, maka luka Rasulullah. Dalam riwayat kaki Nabi Muhammad yang paling parah padanya. Ipupo darah, kau nilai darah, yang bahasa bedanya. Munyo ipupo darah berarti le darah dia kan? Munyo ile darah antente le. Benar kan? Dalam riwayat ketika itulah Jibril datang. Menurut riwayat Mikail datang. Menurut riwayat malaikat yang menjaga gunung datang. Ja'wa Rasulullah. Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah, Muhammad, kau pilihlah gunung. Dimanapun yang kau suka, kau pilih. Aku ambil gunung itu, ku lempar ke orang-orang Taif. Kalau kau setuju Muhammad. Maka Nabi Muhammad bilang, jangan Jibril. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang Taif, kalaulah anak-anaknya bukan Islam, mungkin cucu-cucunya yang masuk Islam. Alhamdulillah, urangnya doa Nabi terkabul. Nanggro Taif adalah nanggro yang paling orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kisah inilah terjadi Isra dan Mi'raj. Ya, kabeh le poin kan? Kiban tertamah lo. Ya, benar. Jadi, pelai lu hana meji punya poh du kan. Poh sebelah. Poh 12, poh 12 nya kata sebelah. Hana pupanya. Ya, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hana lain, tidak lain yang ingin Tuan sampaikan malam ini adalah berbahagialah kita nyoma ayah jid ke umat Muhammad, adik-adikku yang muda dan yang mudi, kau cintalah kepada Nabi Muhammad. Jangan kau gunakan cinta itu kepada selain muhrimmu. Jangan kau gunakan cinta itu kepada bukan yang pada tempatnya. Cintalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok kalau kita mencintai Nabi, esok kita akan mendapat syafaat baginda Rasul. Kedua, dari nasihat yang ingin Tuan sampaikan adalah menyumenan mak ayah nemprono anak tiak temayang. Bek. Menau gedanya temayang, anak temayang. Nya sama cik tengok gedanya oleh Allah nya. Gedanya kah anak pakai anak temayang. Kala ya Allah, 4 kala. Yang sama cik, punya gedanya tak ibadah, anak ada ibadah sama cik. Jadi payah pakai tongkat dia. Orangnya ana le kan? Oh, mula orang awal, kamu awal yang pakai tongkat. Maka anak dia yang umurnya menyana semayang tongkat aja. Ni belum juga mak, jangan kasih tahu ayah mak. Musuh mana ni? Lu pakai tongkat je lu main tongkat semayang. Begitu caranya. Ya, maka solatlah karena solat membawa kebaikan, karena solat adalah kebaikan yang paling utama. Siapa yang enggak solat sesungguhnya menghina Allah dan Rasulnya, menghina ayat Al-Quran, menghina perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang Tuan sampaikan adalah bahawa insya-Allah katanya memandum hingga akan diberikan oleh Allah nikmat bersama-sama masuk ke dalam surga. Dengan syarat harus tahan uji. Tahan uji kiban? Tahan dari fitnah, tahan dari ujian, tahan dari bala. Ya kan? Guna kalau sebutkan hadis, inna ummati hadhihi ummatul marhumah, umat dunia umat yang disayang oleh Allah. Laisa adzabuha fil akhirah, tidak ada azab di akhir. Innama adzabuha fid dunya, hanya saja umat lun azab di dunia. Apa itu al-fitan? Fitnah wal balaya yaitu bala, wal zalazil yaitu gempa bumi. Menurut sabar dia ngomongnya insyaallah hana azab katanya dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah. Maka oleh karenanya bala itu perlu disabari karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk bab corona. Yang ni dapat tak corona yang lawainya orang kah habis takut dengan corona. Tapi munyo dibacakan ayat neraka hanya takut. Ni aneh dah. Bahkan nak kejadian kasus belum merumpuk berita tidur orang meninggal lama tau wate babai tu bi corona. Ilun menau. Hana lun salahkan corona, tapi penyakitnya penyakit taunnya penyakit menular itu ada. Terserah mu pakai corona ke koruni terserah. Yang penting untuk sebutkan penyakitnya
Tapi benar, watena penyakitnya tidak boleh alias haram kita menyalahi dan membandingkan kekuatan corona penyakit dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala hanjurnya. Maka dia nak berita orang meninggal lama tu. Teruklah awak medis ini pegah mati karena Covid. Sehingga diteliti kon mati karena Covid karena sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Karena takut corona. Ya kan? Menau. Ilon tuan, abang lon tuan, abang paling tuha dari umi yang phone. Lonnya dari umi yang kedua, dari umi Calang, umi yang ke phone dari umi Aceh Selatan. Abang yang phone lon tuannya, doktor spesialis penyakit dalam. Jadi lon ada dialog saya dengan abang lon tuan terkait tentang ketakutan dalam dunia medis. Ya? Jadi perkara abang dan satu-satunya penyakit yang paling berbahaya takut. Dan tanya apa kemenangan bang? Kalau kita takut akan terjadi imunnya menipis sih, mengecil, menghilang karena kekuatan tubuh bak imun. Bak imunnya imunnya enggak ada, nyan penyakit mudah tak ruan, nyan stres, pula stres. Itamah ini kan corona kita mau ngelan tubuh. Kenapa imun menghilang? Oh menan. Lu teringat jo hadis, lu teringat jo ayat Al-Quran, wala nabluwakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Sungguh ikan oleh Allah. Ya Allah kena. Sungguh aku uji mereka, aku uji kalian minasyai' daripada sesuatu. Apa itu? Minal khauf, yaitu takut. Oh, takutnya diuji oleh Allah. Wala nabluwakum minasyai' bisyai' minal khauf wal ju', dengan kelaparan. Diputron oleh Allah corona. Ya, nya diuji kita yang takutnya. Diujinya takut corona ke ngolon takut. Nah, maka haram enggak boleh menyaingi kekuatan corona dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tapi walau demikian menghindari penyakit perlu. Baik lagi mana tu tengku, mana tengku. Dan yo hana pun takut ngom bodrin. Maka dema, elun DM yo. Ni kebanci, dapat yo. Tu pun takut bodrin yang mati dengan mati. Oh hanjut. Nah orang yang salah surah. Pergi bang surah. Tidak boleh takut dengan sesuatu apapun. Maka di tengah kolesterol, tengah asam urat di pajuh bodrin. Mati, ditanya oleh Allah, pakan menan. Talah dengku habibi ya Allah. Pakan talah. Bukan apa takutnya. Enggak boleh, itu salah surah. Jadi intinya adalah bahwa sesungguhnya kita ini semua adalah umat yang terpilih, umat yang disayang oleh Allah. Maka pesan lun tuan, mak-mak, ayah-ayah, jangan lupa bersalawat kepada baginda Rasul. Ucapkan salawat, mudah-mudahan dengan salawat itulah nanti kita menjadi bukti tengok dia yang merumpuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajilah hana perlu begah balik, menyuruh begah bantu lanjut. Kaji terus dah boleh. Maka jamaah dirahmati oleh Allah, rasa mungkin sampai sini saja yang dapat tuan sampaikan terkait tentang Isra dan Mi'raj. Tentu apa yang saya sampaikan ini ya menurut ilmu tuan kon ulama, tuan kon abu, tuan kon walid, tuan kon tungku dan tuan kon gurero ni. Tuan adalah anak dari dua anak ayah. Tuan adalah adik dari dua yang abang-abangnya, tuan adalah sepupu dari saudara Harun Madu. Jadi tuan apa yang tuan sampaikan. Maka oleh karenanya tente tuannya manusia al-insan nisyan wa khata'an. Manusia selalu salah dan lupa. Jadi jamaah-jamaah mungkin salah lunkeun mano sakit perasaan don gara-gara haba alun, tolong buka pintu maaf sebesar-besarnya. Kah dina kita berdoa, mudah-mudahan doa yang panjatkannya diterima oleh Allah, diberi rahmat dari Allah dan didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع متواضعين وسجودنا سجود متضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعاءنا دعاء مستجيبين برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل نيتنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن ونور من قدرتنا بنور القرآن ونور قبورنا بنور القرآن ونور أعمالنا بنور القرآن برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا يا الله وارحمنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا مفرج فرج يا قاضي الحاجات يا مجيب دعوات من على كل عسر بركة أسوار من القرآن العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari luntuan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan kepada masyarakat yang tidak belum bukunya Nabatin Al-Mukarram Abu Habibie. Kepada masyarakat yang tidak belum buku yang disediakan Batin Al-Mukarram Abu Habibie.
Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Alhamdulillah, terima kasih yang telah pada Tengku Tungku Ban Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat kepada tuan pribadi dan kepada cedera-cedera lun Ban Bandung, Ban Sigom Aceh dan Ban Sigom dunia. Lebih dan kurun tuan lakemah doa kamu di besok hari akan menjadi lebih baik. Saya Ban Bandung mengundurkan diri. Terima kasih atas segala lebih rahmat dan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.